Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafi Baskoro dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada video kali ini saya akan mengulas salah satu tema dari sebuah kitab yang bernama Al-Muqarrar fi ma tawatar minal qiraati sab'i. Di sini saya menjelaskan atau mengulas kembali dalam sebuah surat yakni surat Toha ya, seperti itu, dan cara membacanya dari imam-imam qiraat. Langsung saja untuk lafadznya yakni Toha. Nah, ada beberapa bacaan yakni dari Imam Syu'bah, Hamzah, Kisai itu mengimalahkan to dan ha, jadi dibacanya tehe. Kemudian adapun Imam Warosh, Abu Amr itu sepakat hanya mengimalahkan haknya saja. Nah, yakni jadi tohe, berbeda kan gitu. Adapun selainnya ataupun selain dari Imam Syu'bah, Hamzah, Kisai, Warosh dan Abu Amr itu tetap memfathahkan keduanya. Jadi dibacanya seperti biasa, Toha. Nah, untuk lafadz selanjutnya yakni pada lafadz litashko. Nah, untuk litashko ini ada beberapa bacaan, yakni dalam Imam Hamzah, Kisai itu mengimalahkan, bahkan Abu Amr dan Warosh pun mengimalahkan, dibacanya litash ke gitu. Litash ke yang mulanya litashko diimalahkan menjadi litashke. Kemudian pada ayat lafadz selanjutnya yakni wamah tahta saro. Nah, qiraatnya atau bacaannya gitu ada pada Imam Abu Amr, Hamzah, Kisai itu mengimalahkan ro-nya, bahkan Imam Warosh pun mengimalahkan lafadz ro. Jadi bacanya tahta sare tuh. Untuk selanjutnya yaitu lafadz idroa. Nah, di sini ada berbagai bacaan dari Imam Hamzah, Kisai, Syu'bah, Ibnu Zakwan itu mengimalahkan ro dan Hamzah tuh. Jadi dibacanya idre'e. Bahkan Imam Susi mengimalahkan keduanya tanpa perbedaan seperti itu, mengimalahkan dua huruf hijaiyah ro dan Hamzah. Dan Imam Warosh pun sama-sama. Akan tetapi untuk Imam Dauri dan Imam Abu Amr itu hanya mengimalahkan Hamzahnya saja. Yang terakhir tuh id ro'a a terakhirnya tuh, jadi dibacanya id ro'e. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Akan tetapi untuk selain imam yang tadi itu tetap memfathahkan seperti mulanya gitu kan, idro'a. Nah, untuk lafaz selanjutnya yakni faqala li ahlihim kusu. Untuk lafaz faqala li ahlihim kusu ada beberapa bacaannya. Untuk Abu Amr sendiri itu mengidghamkan lam dengan lam yang itu tuh, ingat ya teman-teman, kita visualkan faqala. Nah, lam ke satu, yang lam keduanya itu lam li, faqala li. Nah, Abu Amr itu mengidghamkan itu jadi
Fakolali gitulah teman-teman ya, seperti itulah. Nah untuk Imam Hamzah itu mendomahkan hak ketika wasol. Haknya itu pada lafaz li ahlihi. Nah, itu kan kasroh. Nah, kalau Imam Hamzah itu ketika mewasolkan dibaca domah. Jadi li ahlihum kusu. Nah, untuk selain Imam Hamzah tetap teman-teman ya, tetap dibaca kasroh li ahlihim kusu. Kemudian lafaz selanjutnya yakni ini anastu. Nah untuk ini anastu ini Imam Nafi, Ibnu Katsir, bahkan Abu Amr itu memfathahkan ya. Ini tuh di setelah nun kan ada ya. Nah tiga imam ini tuh memfathahkan ya, jadi si ya-nya tuh hidup. Ini ya gitu, ini ya. Nah, seperti itu. Dan selain imam yang tiga tadi, selain Nafi, Katsir, dan Amr, tetap ya sukun seperti itu. Ini. Nah untuk selanjutnya yaitu lafaz la'alli atikum. Seperti biasa yang tiga imam tadi ya, Nafi, Katsir, Amr itu ya memfathahkan ya. La'alliya itu la'alliya. Dan selain yang tiga imam ini disukunkan seperti itu, yaitu lafaz hudan falamma. Jika menyambung lafaz hudan atau mewasalkan hudan ke falamma, maka si hudannya dibaca tanwin. Akan tetapi jika kita berhenti di lafaz hudan, maka ya pada kaidah awal gitu, ingin difatahkan atau diimalahkan sesuai dengan imamnya masing-masing. Nah di sini tidak dijelaskan gitu untuk imam-imamnya, mohon maaf. Kemudian untuk lafaz selanjutnya yakni ini ana rabbuka. Nah, untuk ini ana rabbuka seperti biasa Ibnu Katsir dan Abu Amr, Nafi itu ya tetap menghidupkan yang mati ya teman-teman, menghidupkan ya mati ini ya. Nah untuk selainnya mengkasar mensukunkan ini. Kemudian sebelumnya yaitu untuk lafaz hamzahnya itu Ibnu Katsir dan Abu Amr itu memfathahkan ani. Mohon maaf teman-teman. Selanjutnya itu tua. Lafaz tua ini itu sama potongan ya seperti itulah teman-teman, ada dalam surat An-Nazi'at. Nah untuk Imam Nafi, Ibnu Katsir, dan Abu Amr, tua ini tidak menggunakan tanwin, ya udah biasa tua. Nah, adapun untuk Nafi, Ibnu Katsir, dan Amr ya menggunakan tanwin gitu ya teman-teman. Kemudian Abu Amr itu mengimalahkan lafaz tua tanpa tanwin jadi tue. Selain Abu Amr tanwin tuen seperti itu. Nah jadi si Abu Amr itu mengimalahkan tanpa tanwin baik ketika waqaf ataupun wasol. Nah seperti itu. Adapun Imam Warush sama mengimalahkan, hanya saja ada bunyi-bunyi fathah gitu sedikit, tue ya seperti itulah, ada fathah yang berbau fathah tetapi sedikit gitu si wawunya. Kemudian
untuk Imam Hamzah Kisai itu ketika wakaf itu diimalahkan ya, sama saja sama seperti imam-imam sebelumnya, seperti imam ini seperti Imam Abu Amr gitu, ketika wakaf diimalahkan. Kemudian untuk selain yang tadi yakni Imam Qalun, Ibnu Katsir maupun Ibnu Amr dan Hasim, ketika wakaf itu tanpa menggunakan imalah. Kita lanjut ya teman-teman ya, yakni pada lafadz atau potongan ayat wa anakhtartuka. Untuk wa anakhtartuka ini Imam Hamzah mentasydidkan lafadz nun. Kita gambarkan lagi nih, wa ana. Nah, menurut Imam Hamzah nunnya ini ditasydidkan jadi wa ana. Selain Imam Hamzah ya tetap ditahfif ringan itu wa ana. Untuk lafadz ikhtartuka itu menggunakan huruf nun, jadi pada Imam Hamzah nih ya, tadi Imam Hamzah itu lafadz ikhtartu, nah si tu-nya itu menggunakan nunnya karena menunjukkan bentuk jamak, jadi wa anakhtarnuka seperti itu. Untuk yang tadi yang selain Imam Hamzah ya nun tahfif dan menggunakan tak madmumah gitu, tak yang menunjukkan tunggal. Nah, untuk selanjutnya yakni pada lafadz innani anallah. Seperti biasa 3 imam selalu memfathahkan, menghidupkan yang mati gitu ya. Innani ya, selainnya mensukunkan seperti itu. Sangat mudah dipahami kan teman-teman ya, insyaallah. Kemudian untuk selanjutnya lizikri inna, seperti biasa Nafi dan di sini hanya 2 saja gitu, Nafi dan Abu Amr. Ibnu Katsirnya tidak ada. Nah, memfathahkan ya lizikriya gitu, lizikriya. Selainnya ya mensukunkan dan membaca sesuai dengan kaidahnya masing-masing itu ya, dengan ya tingkatannya masing-masing. Kemudian wali fiha. Nah, untuk wali fiha di sini sayang untuk 3 imam yang tadi tuh tidak ada gitu. Nah, di sini imam hanya ada 2, Imam Warosh dan Imam Hafs, dan fathahkan jadi waliya fiha. Nah, selain itu mensukunkan. Kemudian Imam Warosh tadi juga tambahan ya teman-teman, itu tambahan yakni Warosh itu ketika di lafadz ma'arif itu sesuai dengan prinsip kaidahnya, itu baik itu mat, tawasut ataupun qasar. Begitu juga Abu Amr, Hamzah dan Kisai ketika terdapat atau bertepatan pada lafadz ukhra, mereka mengimalahkannya ukhra. Tetapi selain Abu Amr, Hamzah, Kisai memfathahkannya yakni ukhra. Lanjut lagi lafadz al-kubra izhab. Nah,
Imam Susi ketika wasol diimalakan al-kubore idhab, seperti itulah ya teman-teman mudahnya. Nah akan tetapi untuk Abu Amr Hamzah Kisai ya wakof gitu ya, lebih mudah gitu. Jadi al-kubore bisa ngambil napas dulu baru bisa lalu dilanjutkan. Nah untuk Imam Warosh ya bisa milih gitu, lebih apa ya, memudahkan gitu Imam Warosh. Tapi yang lebih mudah itu yang ketiga gitu bagi kita, yakni memfatahkan itu al-kubro. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya yakni wa yassirli amri ya, ini sudah tidak ini lagi ya teman-teman, 3 imam, hanya saja imam yang satunya tidak ada, Imam Ibnu Katsir. Di sini hanya 2 imam, Nafi dan Abu Amr, biasa menghidupkan wa yassirliya. Nah, wa yassirliya selainnya mensukunkan seperti biasa wa yassirli. Nah di sini tuh untuk lafaz atau ayat, potongan ayatnya itu Haruna akhi dan shdud bihi azri wa asyrikhu fi amri. Untuk Imam Ibnu Amir itu pada lafaz akhi, iya-nya itu huruf iya-nya itu disukunkan ya. Jadi akhi. Dan untuk hamzah pada lafaz ashdud itu ya dibaca fathah, ashdud. Nah untuk panjangnya itu ya sesuai tingkatannya ya, sesuai kaidahnya Ibnu Amir. Nah ya, dan Imam Hamzah. Dan untuk hamzah yang lafaz asyrik itu untuk Imam Hamzah itu didomakan usyrik. Selanjutnya yakni Imam Ibnu Katsir. Untuk Imam Ibnu Katsir dan Abu Amr itu memfathahkan pada lafaz ya menghidupkan huruf ya yang mati, Haruna akhiya. Nah kemudian terdapat hamzah wasol pada lafaz usdud itu. Dan untuk lafaz asyrik itu difathahkan. Nah tetapi selain Imam Ibnu Katsir, Abu Amr ya-nya tetap disukunkan pada lafaz akhi itu, sia-nya mati. Tapi tetap untuk di huruf usdudnya itu terdapat hamzah wasol. Dan untuk lafaz asyriknya itu hamzah a-nya itu ya dibaca fathah. Kemudian lanjut teman-teman, masih semangat untuk melanjutkan. Nah ini lafaz aini id gitu. Aini id. Untuk aini id ini seperti biasa Imam Nafi dan Imam Abu Amr itu memfathahkan ya ainia. Untuk selain mereka berdua
disukunkan. Kemudian yakni Abu Amr, Hisham, Hamzah, Kisah itu mengidghamkan huruf zal, lafaz id, huruf zal, lafaz itu id pada ta, lafaz tamshi. Jadi ainiyat. Nah, langsung ke ta gitu. Selainnya si zalnya itu dizohirkan, diperjelas. Id aini id, seperti itu. Selanjutnya itu falabista. Untuk Imam Nafi, Ibnu Katsir dan Asim itu mengizharkan huruf sin yang mati. Jadi falabis bis seperti itu, falabis. Untuk selain imam yang 3 itu diidghamkan falabit. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya yakni pada lafaz linafsidhab sama zakridhab. Nah, untuk Imam Nafi sendiri, Ibnu Katsir serta Abu Amr itu memfathahkan huruf ya pada lafaz nafsi dan zikri ketika wasol. Nah, jadi ketika wasol itu sianya hidup. Linafsi yazhab, zakri yazhaba. Nah, tapi untuk selainnya Imam Nafi, Ibnu Katsir dan Amr itu disukunkan. Nah, untuk tadi lafaz selanjutnya teman-teman itu terdapat hamzah setelah huruf ya yang tadi tuh linafsi. Nah, ada hamzahnya, dan zakri itu terdapat hamzah, yakni hamzah wasol. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah teman-teman, kajian qiraat kita cukupkan terlebih dahulu. Barangkali dari teman-teman semuanya menginginkan kajian lebih lanjut dari saya pribadi, insyaallah akan membuatkan video selanjutnya, atau syukur-syukur kajiannya tuh tatap muka biar ya lebih mudah gitu dalam penyampaiannya. Itu pun barangkali. Untuk selanjutnya saya meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kehilafan serta kesalahan saya dalam penyampaian gitu, pengucapan dari mulai tag video hingga akhir tadi, atas banyak kesalahannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pepatah Arab mengatakan khudh ma sofa dak makadar. Ambil apa-apa yang baik dan tinggalkan apapun yang buruknya. Dan satu lagi teman-teman, saya mengharapkan, menginginkan jari-jari teman-teman sekalian itu menari-nari di kolom komentar, yang tujuannya itu satu, mengkritik saya. Ayo teman-teman, kritik saya gitu. Dan jika dari teman-teman sekalian ada yang memberikan saran, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.